Tak ubah rantai setan, derap kasus pelecehan terhadap anak-anak saban hari kian menohok perhatian. Dalam sepekan ini saja, praktek asusila terhadap anak kembali menyeruak di Panti Asuhan Yayasan Darussalam An-Nur di Kunciran Indah, Kota Tangerang. Ironisnya, puluhan anak panti asuhan menjadi korban kekerasan, di mana beberapa di antaranya masih di bawah umur. Perlu kami sampaikan bahwa 13 anak asuh yang ada di panti asuhan tersebut, itu 8 diantaranya adalah atau diduga sebagai korban berdasarkan fakta yang ditemukan oleh penyidik. Dari 8 itu 5 diantaranya adalah anak, anak usianya dari 8 tahun sampai 16 tahun, anak 5 orang, yang 3 lagi itu dewasa. Yang dewasa dari 19 sampai 30 tahun. 13 orang anak telah dipastikan menjadi korban tindak asusila tersebut. Tidak menutup kemungkinan korban masih akan terus bertambah. Kasus ini sendiri terungkap setelah polisi menerima laporan dari korban R yang mengaku dilecehkan dengan diimingi sejumlah uang. Dari penyelidikan polisi, terungkaplah 3 nama, Yusuf Bastiar dan Yandi Supriyadi selaku pengasuh, serta Sudirman selaku pemilik panti. Celakanya, aksi bejat Sudirman dan kawan-kawan itu diduga telah dilakukan selama bertahun-tahun. Disuruh beresin kamar gitu kan. Beresin kamar, habis itu selesai beresin tuh, pokoknya udah beresin semua kan selesai. Terus dia kayak langsung kunci kamar gitu, kamu jadi dengan siapa ya. Habis itu dikasih lah, kasih kayak duit gitu. Berapa dikasih berapa? Kayak 100 lebih lah. Anak-anak ini sejatinya mereka sebenarnya belum paham ya apa yang dialami, yang masih anak-anak terutama, yang masih 7 tahun, yang masih usia SD lah, mereka belum paham karena anak-anak ini ada yang mereka juga diberi uang, kemudian diajak jalan, makan, dan lain sebagainya. Jadi memang secara umum mungkin anak belum paham apa yang dilakukan oleh pengasuh ya. Kemudian 3 orang pengasuh. Nah, kemudian anak-anak ini kan tersadar, terutama mereka yang sudah berusia 16 ya. 16 tahun, ini yang kemudian mengadu ke keluarga. Kemudian ternyata ada beberapa alumni juga dari pondok yang pernah mengalami hal yang serupa, sehingga kan ini menjadi bola salju yang besar begitu ya, snowball yang kemudian memang ini harus dihentikan gitu. Nah, tetapi kami tetap berfokus pada memulihkan trauma, Mbak, itu yang utama. Karena kondisi anak-anak meskipun mereka belum paham, tapi kan mereka sudah mengalami itu. Ada juga yang mungkin ketakutan, ada juga yang mungkin nego dan lain sebagainya. Sejak tindakan pelecehan terhadap anak-anak terbongkar, polisi pun langsung bergerak cepat mengamankan para pelaku. Sementara panti asuhan yang menjadi lokasi TKP pun sudah disegel dan diberi garis polisi. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang sosok para pelaku, tim Insert Investigasi pun menyambangi kediaman Sudirman, pemilik pesantren. Namun kediaman Sudirman yang tergabung dengan sekolah TK itu pun telah disegel polisi. Namun berdasarkan keterangan yang dihimpun dari tetangga, rumah tersebut kerap dijadikan Sudirman sebagai tempat mengajar anak didiknya yang masih di bawah umur. Namun anehnya, kegiatan tersebut seperti sangat tertutup, sampai-sampai para tetangga pun tidak bisa melihat jelas kegiatan belajar mengajar yang terjadi di dalam. Sepenglihatan saya, di dalam rumah terdapat sebuah TK dan juga ada sepatu ataupun sendal yang kemungkinan menjadi pemilik dari rumah ini. Pernah ngeliat keanehan, pokoknya ya saya mah lihatnya pintu ini ketutup aja. Kalau anak-anak panti ya Pak Jajan ya saya tahu. Anak-anak panti itu ya kalau siang ya pintu kebuka, ya kadang mau jajan kira 15 menit atau 20 menit ya nongkrong di sini. Jajan warung di sini ya terkait dapat beberapa menit dia masuk lagi gitu. Warga ini ya tak taunya ya aman-aman aja yang tempat tertutup begini ya kayak pas kejadiannya aja baru ketahu. Tak sampai di situ saja, tim Insert Investigasi pun menggali lebih jauh keterangan para tetangga yang sehari-hari berjumpa langsung dengan Sudirman.
Namun yang cukup mengejutkan, sosok Sudirman sang predator anak itu ternyata dikenal masyarakat sebagai sangat ramah dan dermawan. Baik, orangnya baik, berselalu sama orang berbagi, juga. emang juga ramah, sopan gitu, sering berbagi-bagi tetangga gitu, apa aja ada gitu, kasih tetangga-tangga gitu aja saya tahunya. Kegiatannya tuh nggak tahu kalau sekarangnya, saya juga nggak menyangka deket juga kayak begitu aja. Yang saya ini mah ayo ngambil kangkung, subhanallah, Abi ngambil kangkung ya, iya Bu RT, doain ya semoga yayasan ini lebih maju berkah, iya Abi. Nggak taunya kedengarannya kesini, ya Allah kok kayak begitu, kaget saya juga, yang deket gitu, kayak gimana sih Bu, ya Allah. Dian Desi yang juga ikut andil mendirikan yayasan, juga telah 20 tahun menjadi donatur tetap pada yayasan tersebut, juga terguncang mendengar hal itu. Oleh sebab itu, bersama para donatur, ia melakukan investigasi. Namun yang cukup membuat batin aktris senior itu terpukul, dari sejumlah kesaksian para korban, terbongkarlah fakta bahwa tindakan bejat dilakukan Sudirman dan kawan-kawan itu sangatlah tidak berperi kemanusiaan. Karena apa? Ini nggak sendiri. Kegiatan pencabulan, pelecehan, dan anak-anak ini nggak dilakukan oleh satu oknum, tapi beramai-ramai diketahui. Bahkan anak-anak balita, anak-anak kecil di sana, ada yang satu anak sampai dikerjain sama 2 pengurus. Kan miris. Ada lagi hasil laporan dan investigasi langsung saya ke anak-anak. Ada yang lagi sakit. Ada yang lagi sakit. Kalau sakit kan kamarnya terpisah sendiri di kamar lain lagi. Justru dia datengin pengurusnya di situ gitu loh. Lagi sakit gitu loh. Kan polisi alhamdulillah sudah menetapkan 3 tersangka. Udah keluar tuh hari Selasa kemarin. Akhirnya Kamis ditangkap, surat penangkapan, dan kami sudah tangkap 2 atas nama Sudirman dan Yusuf, dan satu lagi Yandi buron sampai hari ini. Terakhir buron ada di Padang, tapi tadi malam buronannya itu katanya ada di Serang. Para predator anak yang terdiri dari 3 orang itu, 2 diantaranya sudah diringkus polisi dan ditetapkan sebagai tersangka. Sementara salah satu pelaku bernama Yandi masih buron. Meski proses pengungkapan kasus ini cukup terang benderang, tapi dampak yang dialami para korban sangat memprihatinkan, di mana mental dan kejiwaan anak-anak cukup terkoyak. Banyak hal yang dirugikan bagi anak ini. Jadi harusnya memang ada satu sanksi yang besar terhadap orang-orang ini, yang dari mereka lah anak-anak ini belajar sesuatu yang tidak lumrah, yang tidak sebetulnya harus dilakukan. Kalau misalnya gini, dia merasa trauma terhadap kejadian ini, trauma itu nggak bisa ketahuan kalau kita nggak tahu. Orang bisa trauma kalau masalah atau kejadian itu menjadi sesuatu yang jadi hal yang mendalam bagi dirinya, menjadi nggak nyaman yang mendalam banget, sehingga akhirnya itu menjadi sesuatu yang membuat dia takut dan sebagainya, itu bisa jadi trauma. Ya. LPI sendiri ya, kita lebih fokus ke rehabilitas anaknya dulu, ketraumaannya dia, sakitnya dia kita pulihkan dulu, dan sembari kita memulihkan dan psikisnya dia, saling berbarengan dengan hukum. Hukumnya ini harus berbarengan dengan psikis dia, dan jangan sampai rehabilitasi ini berjalan tapi hukumnya mandat tidak mau. Kini, kasus pelecehan terhadap puluhan anak panti tidak hanya menjadi tanggung jawab dari dinas sosial, tapi juga menjadi perhatian bersama. Oleh sebab itu, pihak KPAI meminta untuk selalu mengadukan tindakan kekerasan dan pelecehan seksual secepat mungkin demi bisa mencegah dampak yang lebih jauh, sekaligus juga lebih cepat menyelamatkan banyak anak-anak dari ancaman predator. Juga kami meminta kepada anak-anak ya, anak-anakku di mana saja, kalau mendapati ada yang mengalami kekerasan fisik, kekerasan seksual, untuk berani lapor. Kenapa? Karena kalau kita tidak lapor, itu khawatir korban akan semakin banyak dan pelaku tidak segera dihukum. Nah, nanti khawatir korban juga semakin banyak.
Dari kasus pelecehan seksual di panti, seperti apa juga potret kasus serupa di lingkungan pesantren? Benarkah pesantren masih menjadi tempat aman anak-anak menimba ilmu? Lantas bagaimana potret kehidupan pesantren Darul Quran milik Ustadz Yusuf Mansur yang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan agama dan memberi rasa aman bagi para santrinya belajar? Saksikan saat lagi hanya di Insert Investigasi.